Apakah semuanya sudah bergabung? Sudah Bu. Oke. Baiklah, kita akan memulai pelajaran hari ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan masuk pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar, yang dimana materi pokoknya yaitu kita akan membahas tentang penerapan K3LH. Oke, sebelum saya masuk ke materinya, kita harus mengetahui dulu bagaimana atau apa tujuan pembelajaran dari mata pelajaran ini. Oke, akan membagikan layarnya. Apakah sudah kelihatan? Sudah Bu, kelihatan Bu. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada mata pelajaran ini yaitu yang pertama untuk menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. Yang kedua yaitu melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Sebelum saya masuk materi, apakah siswa-siswa sekalian ada yang tahu apa itu K3LH? Belum Bu. Oh, kalau belum tahu, saya akan membahasnya pada pertemuan kali ini. Oke, saya akan membahas tentang prinsip K3LH. Adapun akan kita bahas dalam prinsip K3LH, yaitu yang pertama definisi keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua K3LH di lingkungan sekolah, yang ketiga menerapkan prosedur K3LH di laboratorium komputer, yang keempat yaitu simbol dan tanda bahaya. Yang pertama definisi keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan memiliki kata dasar selamat, yang artinya mencakup kondisi seseorang terhindar dari bahaya. Kesehatan kerja mencakup kondisi fisik atau jasmani, psikologis, mental atau rohani, serta hubungan sosial para pekerja yang dinyatakan dalam taraf normal yang baik. Tujuan utama dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah menciptakan kondisi kerja yang menjamin tenaga kerja dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat.
Kecelakaan kerja terjadi akibat kelalaian pekerja atau dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak nyaman dan aman. Adapun hal yang ditimbulkan berupa tenaga kerja menjadi sakit, cacat, tetap, hingga kematian. Kerugian akibat kecelakaan dan penyakit dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerugian di sektor ekonomi, seperti alat, bahan, mesin, ruangan yang menjadi rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian pengusaha harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan dan perawatan. Kemudian menurunnya tingkat kualitas dan jumlah hasil produksi. Dan yang terakhir yaitu berkurangnya tenaga kerja akibat kecelakaan. Yang kedua, kerugian di bidang non-ekonomi. Yang pertama, kerugian waktu bagi korban yang diharuskan istirahat di rumah, yaitu tidak dapat bekerja. Yang kedua, kerugian tidak dapat beraktivitas seperti hari-hari biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu K3LH di lingkungan sekolah. Ada 3 aspek K3LH yang harus diperhatikan dalam sekolah ketika melakukan pembelajaran praktik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek siswa dan guru. Yang kedua, aspek pekerjaan atau praktikum. Yang ketiga, aspek lingkungan kerja. Di dalam lingkungan pendidikan sekolah menengah kejuruan harus dilengkapi dengan beberapa fasilitas K3LH, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pedoman dan petunjuk standar dalam melakukan pekerjaan atau praktik. Yang kedua, kotak P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan yang berguna memberikan bantuan medis sementara dan darurat. Yang ketiga, pakaian kerja yang mendukung keselamatan dan keamanan dalam melakukan praktik sekolah. Yang keempat, alat-alat keamanan dan keselamatan kerja seperti masker, sarung tangan, dan lainnya. Yang kelima, menyediakan tempat sampah agar bengkel tidak kotor. Yang keenam, alat pemadam kebakaran yang diletakkan pada area mudah dijangkau. Yang terakhir, yaitu alat kebersihan yang dapat digunakan untuk membersihkan ruangan kerja. Baik, apakah sejauh ini ada yang ingin ditanyakan atau materinya sudah jelas? Tidak ada, Bu. Oke, kita lanjut ke bagian 3, yaitu menerapkan prosedur K3LH di laboratorium sekolah. Fungsi laboratorium komputer dalam sekolah. Yang pertama, tempat untuk melakukan penelitian dan mengimplementasikan tentang teori sebuah ilmu ke dalam kegiatan praktik. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan meningkatkan pola pikir siswa untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan tingkat keterampilan siswa dan guru ketika mengoperasikan peralatan dalam laboratorium yang mewakili dunia kerja. Apakah layar yang saya bagikan jelas? Jelas, Bu. Selanjutnya kita akan masuk ke penataan ruangan kerja. Yang pertama, sirkulasi udara luar dengan ruangan terjadi dengan baik. Yang kedua, luas dan tinggi ruangan memenuhi standar operasional bengkel atau ruang praktik. Yang ketiga, penempatan peralatan dan bahan praktik terletak dalam ruangan yang terpisah untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Yang keempat, pemasangan alat pemadam kebakaran seperti apar, pasir, selang air sebaiknya diletakkan dekat dengan area kerja dan mudah dijangkau. Yang kelima, tersedia bak atau ember tempat penampungan sampah. Yang keenam, pemasangan instalasi listrik sebaiknya diletakkan dalam sebuah box saklar dan posisinya jauh dari meja kerja dan saluran air yang memungkinkan kebocoran dan korsleting. Selanjutnya, peralatan keselamatan kerja. Sebuah ruangan laboratorium mempunyai rasio
luas 2 meter persegi untuk setiap peserta. Jika lebih lebar akan lebih baik. Lebar ruangan laboratorium komputer minimal 5 meter. Selanjutnya, lokasi penyimpanan peralatan dan bahan praktik sebaiknya diletakkan dalam ruangan tersendiri. Yang keempat, jika dalam laboratorium memiliki peralatan network yang terhubung dengan internet seperti switch, server, router, kabel UPS, dan lainnya, sebaiknya ditata dan diletakkan dalam ruangan khusus dan memiliki mesin pendingin. Yang kelima, pada sistem pengaturan aliran udara, jika ruangan menggunakan mesin pendingin, ruangan seperti AC, pembuangan air freezer diletakkan di luar dan dipastikan tidak terdapat air yang menetes ke dalam ruangan, apalagi dekat dengan instalasi kabel listrik. Yang terakhir yaitu instalasi kabel listrik atau sumber tegangan sebaiknya menggunakan MCB atau mini circuit breaker dengan kabel 3 fase untuk mengurangi terjadinya korsleting. Selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir yaitu simbol dan tanda bahaya. Simbol atau tanda bahaya dapat memberikan petunjuk arah, imbauan atau larangan tertentu bagi para pemakai jalan. Contohnya bisa siswa-siswa sekalian lihat layar yang saya bagikan. Apakah gambarnya jelas? Jelas, Bu. Oke. Simbol atau tanda bahaya dapat memberikan petunjuk arah, imbauan atau larangan tertentu bagi para pemakai jalan. Contohnya seperti gambar yang saya bagikan. Oke, apakah sejauh ini siswa-siswa sekalian ada yang ingin ditanyakan atau materinya kurang jelas? Tidak ada, Bu. Materinya sudah jelas. Bagaimana dengan yang lain? Apakah materinya jelas? Jelas. Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Kalau semuanya jelas, saya akan memberikan tugas mandiri untuk siswa-siswa sekalian. Soal-soalnya dapat di screenshot. Sudah? Sudah, Bu. Bagaimana dengan lain? Sudah di screenshot soalnya? Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Tugas yang saya berikan siswa-siswa sekalian mengumpulkan di grup WhatsApp yang saya telah buat sebelumnya, dan selanjutnya siswa-siswa melakukan absensi di grup WhatsApp yang telah Ibu sediakan, dan saya minta kesediaan ketua kelas untuk membuat list absen di grup WhatsApp. Bagaimana ketua kelas? Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh,